Oke, Sobat Justitia, kembali lagi bersama saya Andrian Satyawarman di Media Justitia. Hari ini kita bakal membahas tentang rahasia pasien corona, apakah perlu disebarluaskan atau seperti apa. Baik, sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020, COVID-19 atau virus corona telah menjadi suatu bencana bagi dunia. Tak terkecuali Indonesia yang telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai himbauan agar masyarakat tidak beraktivitas di tempat keramaian untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Namun, ternyata banyak kontroversi yang terjadi, salah satunya tentang kerahasiaan identitas pasien terinfeksi COVID-19, baik yang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Pertanyaannya, apakah pemerintah ataupun kita sebagai masyarakat harus merahasiakan identitas pasien tersebut atau justru membukanya kepada publik? Nah, sekarang mari kita bahas. Kalau menurut saya pribadi, menyebarkan identitas pasien yang terinfeksi corona tidaklah melanggar hukum. Karena apa? Justru dengan dibukanya data pasien atau orang yang terinfeksi COVID-19 ini, kita bisa mengetahui dengan siapa saja orang tersebut sudah berinteraksi selama beberapa hari terakhir. Kita bisa mengetahui dia tinggal di mana, sehingga kita justru bisa membantu pemerintah untuk men-tracking orang ini telah melakukan aktivitas apa saja, dan kita bisa men-tracking orang-orang yang kemungkinan besar terpapar COVID-19 ini. Nah, berbicara tentang aturan hukum yang mengatur, dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang rahasia pasien ini adalah yang pertama itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ketiga undang-undang ini saat membahas tentang rahasia kedokteran itu menjurus ke satu peraturan menteri. Nah, di sini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Nah, di sini diatur dalam pasal 9 ayat 1 Permen Nomor 36 Tahun 2012 disebutkan bahwa pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dilakukan tanpa persetujuan pasien itu dalam rangka kepentingan umum, dalam rangka penegakan etik, atau disiplin, serta yang termasuk kepentingan umum. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan kepentingan umum di sini? Nah, di sini dijelaskan lagi di pasal selanjutnya. Dalam hal ini yang termasuk kepentingan umum adalah yang diatur dalam pasal 9 ayat 4 adalah yang pertama, audit medis. Yang kedua, ancaman atau kejadian luar biasa dan wabah penyakit menular. Yang ketiga, penelitian kesehatan untuk kepentingan umum atau kepentingan negara. Yang keempat, pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ancaman keselamatan orang lain secara individual maupun masyarakat. Nah, setelah membaca undang-undang ini, kira-kira corona ini termasuk yang mana? Kalau saya sih melihatnya bisa banyak yang dimasukkan corona ini unsur dari pasal tersebut. Tapi berdasarkan Permenkes tersebut, kita bisa melihat bahwa corona adalah ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular yang tercantum pada huruf B. Nah, ini yang paling dekat dengan corona saat ini. Karena apa? Karena kan COVID-19 ini sudah menjadi pandemi dan menular tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia. Jadi, sudah memenuhi unsur pada huruf B pasal 9 ayat 4 Permenkes 36 tahun 2012 tersebut. Nah,
Jadi, kesimpulannya, berdasarkan aturan hukum yang berlaku, membuka data pasien terinfeksi COVID-19 tidaklah melanggar hukum. Dengan membuka data pasien, bukan berarti kita membuka aib, karena justru tindakan tersebut telah bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyebaran lebih masif, sehingga kita bisa sama-sama menjaga satu sama lain. Oke, baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita terbebas dari infeksi COVID-19 dan semoga Sobat Justitia selalu sehat walafiat. Terima kasih, salam Justitia. Yeah.